Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-1. Kita sekarang akan masuk kepada pembelajaran IPA, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tapi sebelum kita mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, kita akan mempelajari dulu berbagai jenis perkembangbiakan. Semua makhluk hidup yang Allah ciptakan di dunia ini, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan, semuanya melakukan perkembangbiakan. Tujuan dari perkembangbiakan setiap makhluk hidup adalah untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak punah. Kita bayangkan aja, jika manusia hari ini meninggal tapi nggak ada yang melahirkan, besok ada yang meninggal tapi yang tidak ada yang melahirkan, manusia habis di bumi ini. Begitu pula pada hewan ataupun tumbuhan. Perkembangbiakan baik itu pada manusia, pada tumbuhan ataupun pada hewan. Perkembangbiakan ada dua jenis. Ada yang namanya perkembangbiakan generatif, ada yang namanya perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Pada manusia hal yang mustahil, semuanya pasti perkembangbiakan secara kawin, kecuali atas mujizat Allah. Yang kita kenal siapa dulu? Nabi Isa. Ya. Tapi pada tumbuhan dan hewan bisa melakukan dua cara perkembangbiakan. Apakah itu secara generatif atau secara vegetatif, secara kawin dan secara tidak kawin. Kita akan masuk kepada subtema 1 pembelajaran ke-1 bagian IPA, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan juga itu mempunyai dua jenis kelamin. Seperti pada manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Pada hewan ada betina, ada jantan. Dan kalau pada tumbuhan ada yang namanya putik, ada yang namanya benang sari. Alat kelamin betina pada tumbuhan dinamakan dengan putik, sedangkan alat kelamin jantan pada tumbuhan dinamakan dengan benang sari. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan itu harus melalui yang namanya proses penyerbukan. Apa itu namanya penyerbukan? Penyerbukan adalah proses bertemunya putik dengan benang sari. Tapi tidak semua tumbuhan memiliki putik dan benang sari. Tidak semua tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan yang hanya memiliki apakah itu putik saja atau benang sari saja. Kalau tumbuhan tersebut mempunyai putik dan benang sari, itu dinamakan tumbuhan sempurna. Sedangkan kalau hanya memiliki satu jenis kelamin, apakah itu putik atau apakah itu benang sari, maka itu dinamakan dengan tumbuhan tidak sempurna. Bunga sempurna, bunga tidak sempurna. Oke, tuh ya. Mungkin untuk bagian IPA lebih singkat saja, karena untuk bagian-bagian tumbuhan ada 9 bagian tumbuhan yang sudah kalian ambil tadi di sekolah. Silakan kalian pelajari semuanya. Ya, mahkotanya yang sebelah mana, benang sarinya sebelah mana, putiknya sebelah mana. Silakan kalian pelajari. Ya.
Jika ada hal yang kurang dimengerti, kalian bisa kita saling chat di WA group. Ya, itu saja dari Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.